Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pamer kekayaan atau kemewahan di media sosial menjadi ngetren saat ini. Dalam berbagai channel kita bisa melihat orang-orang kaya yang memiliki berbagai barang mewah atau super mewah sering sekali dipamerkan di masyarakat, sehingga lahirlah istilah crazy rich atau sultan. Realitas ini menyebabkan sebagian orang tidak lagi hidup berdasarkan apa yang ia butuhkan, tetapi apa yang dia inginkan, sebab kekayaan diidentikan dengan kebahagiaan. Injil hari ini memperlihatkan sabda bahagia dari Yesus. Yesus mengatakan, "Berbahagialah kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Tetapi di sisi yang lain, Yesus juga mengatakan, "Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar." Pola seruan yang dipakai oleh Yesus ini ialah pertentangan tajam antara mereka yang berbahagia dan mereka yang celaka. Seruan celakalah ditujukan kepada mereka yang lebih memilih jalan duniawi yang salah arah. Si kaya, si kenyang, penikmat, dan lain sebagainya adalah kaum bahagia duniawi yang tidak berjalan pada arah yang tepat. Titik persoalan di sini bukanlah tentang kaya dan miskin, kenyang dan lapar, tetapi tentang iman seseorang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi kaya, tetapi yang diingatkan oleh Tuhan ialah jangan sampai kekayaan dan kekuasaan yang kita miliki menjauhkan diri kita dengannya, sehingga kita berpotensi menjadi manusia yang egois, sombong, dan lain sebagainya. Ketika kita terlalu menikmati bahagia duniawi, maka kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Padahal di dalam bacaan pertama, Tuhan berfirman, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan makna bahagia di dalam kehidupan ini. Pertama, bacaan pertama mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Faktor-faktor yang bisa saja membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan ialah ketika kita memiliki segala-galanya. Ketika kita memiliki uang, kekuasaan, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Karena itu, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa celakalah mereka yang kaya, kenyang, yang memiliki jabatan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya ialah, apakah Tuhan melarang kita untuk menjadi kaya? Tentu tidak. Hal yang dimaksudkan di sini ialah sikap dan cara hidup kita dalam memandang kekayaan itu sendiri. Kekayaan duniawi itu tidak bersifat abadi karena tidak akan dibawa pada saat kita meninggal dunia. Yang kita bawa adalah kekayaan iman kita sendiri. Oleh karena itu, hendaknya kekayaan duniawi yang kita peroleh dipergunakan atau digunakan untuk kemuliaan Tuhan dengan cara berbagi kepada sesama, bukan sebaliknya mengabaikan Tuhan. Mengabaikan Tuhan inilah yang akan mendatangkan celaka bagi kita. Selain itu, kita lupa bahwa
rahmat kehidupan, dan segala sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan ini, semuanya adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan sendiri. Maka ingatlah bahwa cara terbaik untuk selalu mengandalkan Tuhan ialah senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Santo Agustinus pernah mengatakan, hatiku tidak akan pernah beristirahat sampai aku beristirahat dalam Tuhan. Dalam arti tertentu, dengan tinggal dan beristirahat dalam Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Kedua, sabda bahagia yang diwartakan oleh Yesus adalah kehidupannya sendiri. Sebab hidupnya adalah pemenuhan sabda bahagia tersebut. Dan semasa hidupnya di dunia ini, Yesus adalah manusia yang paling berbahagia. Mengapa? Karena ia berani miskin, berani lapar, bahkan berani disalibkan demi orang lain. Intinya, Yesus berani memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada manusia. Salib adalah puncak dan bukti tertinggi dari pemberian dirinya. Mungkin akan ada yang bertanya, bagaimana mungkin pengorbanan dapat membuat kita bahagia? Dalam permenungan saya, hal ini seperti paradoks dalam filosofi kehidupan. Artinya, semakin saya memberikan diri dan semakin saya berkorban, maka saya pun akan semakin bahagia. Hal ini mungkin terdengar aneh, tetapi fakta membuktikan bahwa ketika kita senantiasa mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari kekuasaan tanpa pernah berpikir untuk berbagi, maka justru yang kita temukan ialah kekosongan hidup dan bahkan kita mengalami kehilangan jati diri. Sebaliknya, dengan pemberian diri yang total kepada sesama dan juga kepada Tuhan, maka yang kita temukan ialah kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua.